Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun saja Anda berada, selamat berjumpa kembali dengan channel Insan Dongeng. Pada malam ini saya Bang Elgi akan melanjutkan kembali membacakan roman klasik Karena Mentua bagian keempat. Selamat mendengarkan. Sementara itu, kapal berlayar jua makin lama makin laju, sedang penumpang sudah agak tenang rupanya. Tak ada lagi pelabuhan di pantai barat yang harus disinggahi. 2 hari kemudian, sedang kapal Van Linschoten yang besar itu dipermain-mainkan gelombang di tengah laut dengan hebatnya. Terdengarlah seru riang gembira di geladak demikian. "Hei, ini dia yang kucari-cari sejak tadi. Baru bersua. Sudah puas aku berjalan dari Buritan sampai ke Haluan. Engkau ada di sini, Karim. Pandai pula engkau main catur. Mari kugantikan." Orang yang berseru itu pun duduk menyeruak di antara beberapa orang muda-muda yang tengah bermain catur di atas peraka dengan asik. Rupanya juara-juara catur itu sahabat kenalannya, sebab ia tiada segan dan malu sedikit jua kepada mereka itu. Lebih-lebih kepada anak muda yang bernama Karim itu lantas benar angannya. Dengan kuat diraihnya bahu si Karim ke belakang sehingga ia hampir terjungkang dan kakinya naik meranting ke atas. Dan tersinggung buah caturi yang berjajar di hadapannya lalu berserak-serak. Hahaha, agak-agak sedikit kawan, bergelut. Jangan sampai melampaui batas, tertib, sopan, tegur sapa seorang yang bermain. Memang si Kahar ini, sakit. Mampus engkau, kata yang bernama Kahar itu sambil tertawa-tawa dan menggantikan kedudukan si Karim. Dari tadi sudah kukatakan, engkau tak pandai main, tak kau pedulikan. Ayo kawan-kawan, dengan aku berlawan. Jangan dengan si Karim lamban ini, coba kalahkan aku. Kalau dapat. Wah, harimau kalau mengaum takkan menangkap, kata si Samah, seorang di antara orang yang bermain catur itu. Dan engkau kasar betul. Aduh, mati aku, Karim. Nah, tanggungkan olehmu. Engkau jagakan harimau tidur, tentu engkau diterkamnya, kata si Samah pula dengan sukacita melihat orang tadi dicekik oleh si Karim dari belakang, serta ditarik-tariknya. Jangan dilepas-lepaskan, Karim. Seret kakinya, campakan masuk laut, supaya kenyang yuk di lautan besar ini. Rasai olehmu, Kahar, balasan kekasaran tingkahmu itu. Aduh, Karim. Rupanya benar-benar engkau hendak membunuh aku. Ayo, lepaskan. Kalau aku mati, tentu engkau akan menangis juga. Jauh dekatnya aku ini orang semendamu juga, bukan? Kata si Kahar dengan suara putus-putus. Hei, orang semenda, kata si Karim melepaskan tangannya dari leher orang muda itu. Kalau sudah hendak sampai ajalmu, baru engkau tahu basa-basi. Tadi aku duduk baik-baik, engkau jungkangkan. Tak bermalu, tak sopan. Begini rupanya orang minta lawan, kata kawan-kawannya si Karim itu. Baru dengan si Karim seorang, engkau sudah melolong memanggil. Mak Kahar, engkau sangka kita di kampung? Tidak, ini lautan samudra, sobat. Kalau engkau berpongah-pongah di sini, kami hancurkan engkau, tahu? Aduh, ampun. Jangan. Begitulah sendaguro mereka di dalam kapal. Sekarang pemirsa, kita ceritakan di lain tempat. Cimahi, pada larang, cari nyai yang banyak barang. Tarik kantungnya,
kata si Kahar meningkah lagu keroncong yang sampai ke telinganya, jauh dari sebelah buritan. Ia sudah lepas dari tangan si Karim dan ia pun berpaling ke sana, ke buritan itu. "Hei, siapa yang berkeroncong itu? Baru benar bunyi suaranya seperti suara perempuan." Kepada perempuan saja, hadap pikiranmu. Tak malu kepada si Karim, kepada iparmu itu, kata si Samah sambil tertawa. "Benar, maaf, tanda malu. Dia telah kubebaskan. Hahaha. Tetapi sungguh mati, merdu benar suaranya dan gesek biolanya menyayat-nyayat hati. Petik gitarnya menggerakkan pengarang jantung. Biar kulihat sebentar." "Tak puas-puasnya engkau mengigal, Kahar," kata kawan-kawannya serta seraya memegang kakinya ketika ia bergerak hendak berangkat. "Sejak tengah hari tadi engkau tak ada kami lihat di tempat ketiduranmu. Kemana engkau?" "Di atas kapal ini, bukannya seperti duduk di atas rumah mentua, duduk bersilah rat-rat serta membilang-bilang anyaman tikar. Tidak, kita mesti berjalan mencari sahabat kenalan, melepas-lepaskan selera atau mencari obat pencuci mata. Patut benar nyalang biji matamu dan berminyak-minyak mukamu. Siapa pula yang sudah kena tipu Aceh Gurindam? Barusmu nakal," kata seorang yang agak tua di antara mereka itu dengan tenang. Dari tadi orang itu belum campur lagi berkelakar, hanya berbaring serta menahan kepalanya dengan tangan kiri di atas kasurnya yang terbentang di sisi orang muda-muda itu. Rupanya ia sangat berpaham dan disegani oleh mereka ini. Si Kahar menjawab pertanyaannya dengan hormat. "Bukan itu, Engku Sultan Batuah. Hanya aku pergi mencari-cari perintang-rintang hati. Penghilang-hilangkan mabuk. Bukan, aku mencari kenalan." Banyak benar yang kau cari dan kenalan perempuan?" Si Kahara tersenyum. Sungguh nakal engkau," kata kawannya sambil tertawa jua. "Kenalan? Siapa? Bukan," sahut orang muda itu dengan perlahan-lahan. Ia sudah mulai agak malu sedikit rupanya, sebab orang yang berbaring dan duduk bersendak gurau sekeliling sudah memandang kepadanya. "Bukan, aku berjalan-jalan tadi ke haluan, bersua dengan seorang anak gadis kecil sedang bermain-main. Terbit kasihku melihat dia, lalu aku sapa dengan manis. Ia pun ramah rupanya. Aku dilawannya bercakap-cakap. Akhirnya aku dibawanya ke dekat ibunya." "Teruskan," kata si Samah kepada anak muda itu. "Cih, mata keranjang," ujar si Karim dengan bersungut-sungut. "Jangan cemburuan, ipar manis," kata si Kahar seraya tersenyum. "Perempuan itu orang baik-baik, bini orang berpangkat tinggi di Jakarta, di Bandung. Kalau begitu, lebih baik engkau turutkan saja dia ke Priangan, jadi tukang angkut barang-barangnya, jadi jongosnya, atau perempuan Bandung termasyhur cantik dan halus budi bahasanya. Tak perlu engkau pergi ke Lampung lagi," kata si Karim mengejeknya. "Cih, tak bermalu." Demi keluar nama negeri yang akhir itu dari mulut orang muda itu, berpalinglah seorang laki-laki yang berdiri di tepi pagar kapal kepada mereka itu. Hatinya tergerak mendengar Lampung itu nyata tampak terbayang pada air mukanya. Akan tetapi entah apa sebabnya, karenanya ia tak lama memandang kepada mereka itu. Ia berpaling ke laut pula seperti bermula dan terus menatap bukit barisan di sebelah timur yang terbentang keabu-abuan dari barat laut arah ke tenggara. Ketika itu kira-kira pukul 4 petang, hari cerah, awan hampir-hampir tak ada kelihatan di langit.
tetapi angin laut berembus dengan kencang dan tetap dari barat ke timur, sehingga kain layar dinding geladak berkibar-kibar dan dengan keras seakan-akan hendak robek dan mendengung-dengung bunyinya. Kalau tak ada angin itu, meskipun hari sudah rembang petang, entah takkan tertahan panas di dalam kapal itu. Ombak besar bergulung-gulung setinggi rumah, tapi seakan-akan tiada diindahkan oleh kapal yang besar itu. Lautan yang bergunung-gunung tinggi dan menjurang-jurang dalam itu dilalui dengan mudah. Terus bagai kereta api berlari di atas jalannya, sehingga angguk dan olengnya hampir-hampir tiada terasa oleh penumpang. Kebanyakan mereka itu duduk berkumpul-kumpul serta bercakap-cakap dengan riang atau bernyanyi keroncong. Setengahnya tidur mendengkur dengan keras, setengahnya berbaring-baring saja, dan ada pula duduk termenung, tak tentu apa yang dipikirkannya. "Hei," kata si Karim berbisik-bisik, seraya mencubit si Kahar yang tengah asik berhandai-handai dengan kawan-kawannya. "Lihat." "Lain pula orang ini," kata orang muda seraya mengipaskan tangan kawannya. "Masa orang semenda dicubit-cubit?" "Lihatlah Kahar," kata si Karim pula sebagai tak mengindahkan ejekan kawannya. "Lihat orang muda itu. Sejak tadi kuperhatikan selalu ia bermenung saja." "Biar dia bermenung, biar dia melompat ke dalam laut. Apa peduliku?" jawab si Kahar seraya menoleh kepada orang yang ditunjukkan sahabatnya itu. Dan orang yang lain-lain pun memandang ke sana pula. Orang baru. "Shh, shh, jangan kuat-kuat bertutur," kata si Karim. "Nanti kedengaran kepadanya." "Benar, baru rupanya," ujar si Kahar setelah memperhatikan orang muda itu dari belakang. "Badannya tegap dan kukuh, perawakannya elok, pakaiannya bersih, sungguh jauh-jauh ingatannya. Mungkin ia terkenang akan induk nasi di rumah. Hahaha. Kalau tiada beriman, jangan ditinggalkan lingkungan dapur, kawan." "Kahar, jaga mulutmu sedikit. Kalau kedengaran olehnya, tentu timbul perselisihan," kata Sultan Batuah memberi ingat dengan marah. "Sejak tadi kudengarkan mulutmu seperti tabung, tak bersumbat. Awas, engkau cuma tahu mencabik saja. Menjahit tentu nanti pulang kepada kami yang tua-tua juga. Engkau seakan-akan tak ingat, berolok-olok boleh, tak ada halangannya, asal beretika dan pada tempatnya. Dan kalau awak sama awak saja, akan tetapi itu bukan orang kampung kita agaknya." Maaf Mengku. Benar, terdorong hamba sedikit, tetapi orang manakah dia gerangan? Sudah kerap kali hamba berlayar, belum pernah hamba bersua dengan dia. Dan dalam pelayaran sekali ini pun, baru kali ini dia kelihatan. Tetapi bahwa ia orang Minangkabau juga, tahu hamba sudah. Meskipun baru hamba lihat dia dari belakang saja." "Baik, dia orang langit atau orang laut, tetapi ia makhluk Allah jua," kata si Karim. "Berhidung, bermata seperti kita ini. Hanya aku heran, sejak tengah hari tadi ia tak berasak-asak dari situ dan tak beralih-alih pandangnya. Rupanya rusuh benar hatinya. Siapa tahu, barangkali baru sekali ini berlayar, atau barangkali baru kawin dan terpaksa cerai." "Shh, ia berpaling kemari kepada kita ini," kata orang daripada mereka itu. Memang sejak kapal Van Linschoten meninggalkan pelabuhan Teluk Bayur, barulah petang itu Marah Adil kelihatan berdiri di tepi pagar kapal itu. Selama dalam pelayaran ia tidur atau duduk saja, mabuk, dan ketika itu pun amat lesu ia rupanya. Ia tegak lurus-lurus sambil bertopang dagu, bermenung, bermuram durja, dan memandang tenang-tenang ke muka. Tiada terpejam-pejam matanya, seakan-akan ada suatu perkara yang sangat muskil menghiru-biru sukmanya yang aman sentosa selama ini. Sungguh ada yang dipikirannya banyak, bahkan teramat banyak agaknya. Baru sekali itu dirasainya benar-benar betapa kasih sayangnya kepada orang yang ditinggalkan sekejap pun tiada hilang dari matanya.
tiada luput dari ingatannya paras istrinya, dan baru saat itu pula ia insaf dan yakin bagaimana sisa-sisa perbuatannya, bagaimana pandira dan gila cita-citanya pergi merantau sejauh itu dengan maksud hendak berniaga, tetapi tiada membawa modal. Kalau ditakdirkan Tuhan sampai ia ke tempat yang ditujunya, sampai ke penggalasan yang sedang jadi buah tutur saudara-saudara dan orang muda-muda yang berdarah niaga itu. Apakah yang akan diperbuatnya? Siapa yang akan didapatinya di sana? Sia-sia betul, hatinya kecut, semangatnya suram, dan cita-cita mulai berangsur-angsur hilang. Wahailah, keluhnya seraya menurutkan dengan matanya gerak awan berarak perlahan-lahan di puncak bukit barisan yang hampir-hampir tiada kelihatan itu. Rasakan malang adik melepas. Larut hati awak memandangi awak berarak itu. Demikian kedengaran suatu suara di sebelah kanannya. Ia pun terkejut dan menoleh dengan segera ke tempat datang suara itu. Seorang yang separuh umur, kuat dan sehat badannya, jernih dan tenang air mukanya, kelihatan berdiri di dekatnya. Orang itu memandang pula kepadanya. Tiba-tiba Marah Adil menekur, malu kalau keluhnya tadi itu terdengar olehnya. Sejurus antaranya orang itu pun berkata pula, ditujukan kepada Marah Adil dengan manisnya. Ujarnya, sejak tadi kulihat Sultan berdiri di sini, memandang tenang ke daratan. Rupanya tertarik benar hati Sultan melihat keindahan alam. Sekaliannya baru kepada hamba engkau, jawab Marah Adil kepada orang itu dengan hormat dan khidmat sambil berpegang tangan kiri ke pagar kapal. Baru, belum pernah Sultan berlayar. Baru kali ini engkau, sahut Marah Adil. Tidak berteman? Hanya seorang diri saja. Sekonyong-konyong ia menyesal mengaku terus terang demikian, sebab menurut cerita yang telah didengarnya, tipu muslihat orang jahat amat banyak dalam pelayaran. Kalau tidak ingat-ingat, lekas orang tertipu dalam kapal oleh mulut manis. Apalagi orang itu berkata sejak tadi telah memperhatikan dia. Apa maksudnya? Hatinya pun berdebar-debar. Akan tetapi tidak pikirnya. Bukan seperti orang yang akan menipu aku. Rupanya ia lurus dan tulus. Tambahan pula apa yang akan diambilnya daripada aku ini? Harta tak ada 10 jua. Akan dijadikan kuli kontrak? Tak mungkin. Was-wasnya itu diputuskan oleh orang itu dengan pertanyaan, "Ndak kemana Sultan?" Marah Adil memandang kepadanya serta berkata, "Maksud hamba ke Lampung engkau." "Ke Lampung? Mengapa?" Marah Adil tidak segera menjawab. Ragu pula hatinya. Dalam pada itu orang itu berkata pula dengan bertambah manis, "Rupanya kita sehaluan." "Oh, jadi engkau hendak ke sana pula?" kata Marah Adil tiba-tiba dengan agak lapang dadanya, sebab sudah bersua dengan orang yang akan diperturutkannya turun di pelabuhan kelak. "Ya, aku hendak ke Lampung dan kawan-kawan itu pun hendak ke situ juga," jawab orang itu seraya menunjuk kepada orang yang duduk bercakap-cakap di atas peraka itu. "Mengapa Sultan pergi ke Lampung?" Bersambung. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.